anak-anak hebat. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sudah lama ya kita tidak berjumpa. Nah, tanpa terasa kalian sudah menjalani pembelajaran jarak jauh ini selama 1 semester, yaitu waktunya 6 bulan. Wah, kalian luar biasa. Walaupun pembelajaran kita jarak jauh, kalian harus tetap semangat ya. Di semester 2 ini kalian tingkatkan terus belajar kalian, tetap semangat dan tetap mandiri. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Jangan lupa mencuci tangan kalian, lalu menyiapkan alat tulis kalian secara mandiri. Nah, kalau semuanya sudah siap, kita siap belajar. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 2, tema 5, pengalamanku. Subtema 1, pengalamanku di rumah, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini berfokus pada pembelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan SPDP. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar 1, 2, 3, dan 4. Nah, setiap orang memiliki pengalaman. Pengalaman dapat diperoleh di mana saja, seperti di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Pengalaman juga dapat diperoleh di tempat wisata loh. Pengalaman Benny di rumah bekerja bersama keluarga. Benny dan keluarga bekerja membersihkan kebun bunga. Coba kalian lihat gambar 1. Nah, di sana ada Benny dan keluarganya. Pada gambar kedua, Benny di sekolah pernah menang lomba. Benny menang lomba baca puisi. Di gambar ketiga, Benny juga berpengalaman di tempat bermain. Pengalaman bermain galah asin. Galah asin dilakukan di lapangan. Benny berpengalaman juga di tempat wisata. Benny pernah pergi ke Raja Ampat. Lihat di gambar 4. Pengalamanku di rumah. Liburan semester 1 telah usai. Saat liburan, Benny asik membantu di rumah. Benny membantu ibu, ayah, dan kakak. Benny membantu ibu memajang jam dinding. Benny membantu ayah memperbaiki motor. Benny membantu kakak membersihkan kamar. Jam dinding di rumah Benny mati. Ibu minta tolong Benny menggantikan baterainya. Jam dinding terjatuh saat dijangkau. Benny minta maaf kepada ibunya. Nah, sekarang ibu ada percakapan antara ibu dan Benny. Yuk kalian dengarkan. Benny, coba lihat jam dinding di rumah, nak. Ya, Bu. Benny melihat jam dinding. Wah, jarumnya berhenti bergerak, Bu. Kalau begitu, apa yang harus kamu lakukan? Benny harus mengganti baterai dengan yang baru, Bu. Maukah Benny menggantikan baterainya? Mau, Bu. Benny naik di atas tangga. Hati-hati ya, nak. Ya, Bu. Saat menjangkau jam dinding, Benny kurang hati-hati. Wah, jamnya retak. Maafkan Benny, Bu. Benny kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding, sehingga jam dindingnya terjatuh. Ya, nak. Kedepannya, Benny harus lebih hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa ya. Nah,
Sudahkah kamu mendengarkan teks percakapan tadi? Nah, dari teks percakapan tersebut, kalian dapat membuat pertanyaan. Nah, pertanyaannya kalian masih ingat? Kata tanya yang digunakan ada kata apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, bagaimana, berapa. Nah, gunakan kata tanya tersebut salah satu saja ya. Dan jangan lupa diakhiri dengan tanda tanya. Harus ingat ya, kalau pertanyaan harus diakhiri dengan tanda tanya. Nah, dari teks tersebut ada pertanyaan. Nah, kalian jawab ya pertanyaan berikut. Apa yang terjadi dengan jam dinding? Siapa yang tahu? Ya, betul. Jarum jam dinding berhenti berdetak. Nomor 2, siapa yang mengambil jam dinding? Betul sekali, Benny. Nomor 3, mengapa jam dinding jatuh? Ya, betul. Karena Benny kurang berhati-hati saat berusaha menjangkaunya. Nomor 4, bagaimana cara mengambil jam dinding? Ya, benar, dengan menaiki tangga. Nomor 5, Benny telah menjatuhkan jam dinding. Apa yang dilakukan Benny kepada ibunya? Betul sekali, meminta maaf kepada ibu. Kalian hebat, bisa menjawab semua pertanyaan. Yuk kita lanjut. Nah, gambar berikut menunjukkan sikap santun. Sikap Benny santun kepada ibunya. Nah, oleh karena itu kamu juga harus bersikap sopan santun kepada siapapun. Kepada ibumu, kepada ayahmu, kepada siapa saja. Nah, kalian harus jika melakukan kesalahan harus meminta maaf dengan menggunakan bahasa yang santun atau bahasa yang sopan. Coba kita lihat percakapan Benny dan ibu. Maafkan Benny ya Bu, Benny sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak. Iya nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali hati-hati, kamu tidak perlu tergesa-gesa. Nah, jadi kalau kalian berbuat salah, jangan sungkan untuk meminta maaf dengan santun atau sopan. Amati gambar berikut ini. Benny teringat tugas dari gurunya. Tugasnya mengukur panjang benda yang ada di rumah. Benny ingin mengukur panjang jam dinding. Berapakah panjang jam dinding ini? Sebutkan alat yang digunakan untuk mengukurnya. Nah, di sini Ibu Siska ada gambar jam dinding. Nah, kalau kalian tidak terlihat, kalian bisa lihat di buku kalian ya. Di sini ada jam dinding, lalu diukur menggunakan penggaris. Nah, ternyata panjangnya 19 cm. Nah, coba kalian lihat. Alat yang digunakan adalah penggaris. Nah, biasanya penggaris disebut juga dengan mistar. Pernahkah kamu menggunakan penggaris? Pasti semua pernah menggunakan penggaris. Nah, sebutkan benda yang pernah diukur dengan penggaris. Nah, kalian pasti pernah mengukur buku. Nah, itu juga bisa digunakan menggunakan penggaris. Sebutkan satuan ukur yang ada di penggaris. Nah, kalian di situ bisa dilihat ada angka dan ada satuan ukurnya. Coba perhatikan baik-baik, satuan ukur penggaris itu apa ya? Ya, betul, cm. Cm singkatan dari sentimeter. Perhatikan percakapan berikut. Bu,
Apakah nama satuan pada penggaris? Benny lupa nama satuannya. Satuan ukuran pada penggaris adalah sentimeter. Sentimeter disingkat cm. Bagaimana cara menggunakannya, Bu? Nih, cara menggunakannya adalah sebagai berikut. Ukur benda dimulai dari angka 0. Angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal benda. Terima kasih, Bu. Nah, cara mengukur dengan menggunakan penggaris seperti ini. Jadi, ujung benda atau pangkal bendanya diletakkan pada angka 0. Lalu kalian bisa ukur panjangnya. Berapa sentimeterkah panjangnya? Nah, harus lurus ya saat kalian menggunakan penggarisnya. Nah, kalian bisa coba di rumah kalian masing-masing. Pilihlah benda yang dapat diukur dengan penggaris. Berikan tanda centang pada gambar berikut. Nah, penggaris kalian yang ada di rumah kita patokkan saja ya. Jadi kita ukur benda yang dapat digunakan dengan penggaris. Biasanya benda yang tidak lebih dari 30 cm karena rata-rata penggaris kalian panjangnya 30 cm kan. Nah, jadi kita coba cari benda yang kurang tidak lebih dari 30 meter. Oke, nomor 1 ada tempat tisu. Nah, tempat tisu ini bisa nggak sih kita ukur menggunakan penggaris? Ya, betul sekali. Kita bisa mengukur tempat tisu dengan menggunakan penggaris. Karena tisu itu masih kecil ya, masih terjangkau dengan menggunakan penggaris. Lalu di sini ada pintu. Apakah pintu kalian bisa diukur dengan penggaris? Oh, bisa, tapi harus banyak penggarisnya, kita berkali-kali untuk mengukurnya dan itu sangat merepotkan. Jadi kita anggap itu tidak bisa karena kalau benda yang lebih dari 30 meter atau benda yang lebih panjang kita dapat menggunakan dengan meteran. Nah, kalian tahu kan meteran untuk di tukang bangunan atau meteran yang digunakan untuk para penjahit. Nah, itu bisa kalian gunakan jika benda tersebut panjang ya. Kalau pendek kita cari hanya menggunakan penggaris. Nah, di sini ada meja yang sangat panjang. Nah, kira-kira meja bisa nggak ya kita gunakan pakai penggaris dengan satu penggaris saja? Tidak harus berkali-kali ya. Oh, tidak bisa. Meja kita dapat ukur dengan menggunakan meteran juga. Nah, nomor 4, tangga. Nah, tangga bisa tidak kita gunakan pakai penggaris? Nah, betul sekali tidak. Tangga itu panjang, sulit sekali kalau kita gunakan dengan penggaris. Nah, di sini ada vas foto. Vas foto bisa kita gunakan dengan penggaris? Ya, betul, bisa. Nah, berikutnya nomor 6 ada akuarium. Apakah kita dapat mengukur akuarium dengan penggaris? Ya, biasanya ini kita pilih sebagai akuarium yang besar ya, akuarium ikan yang besar. Kalau misal akuarium ikan cupang kalian bisa sih, kan kecil-kecil. Oke? Oke, lanjut. Nah, ayo bernyanyi. Nah, sudah lama nih Ibu Guru tidak mendengarkan suara merdu kalian. Nah, sekarang kita akan bernyanyi tentang lagu Pelangi-Pelangi ciptaan Ateh Mahmud dengan birama 2/4, tempo sedang, do sama dengan C. Kalian masih ingat kan lagu Pelangi-Pelangi? Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
dan merdu sekali. Kalian ternyata masih hafal ya lagu Pelangi-Pelangi. Nah, tahukah kamu ada notasi angka? Nah, notasi angka adalah sistem penulisan lagu yang menggunakan simbol angka-angka. Angka-angka yang dipakai adalah sebagai berikut. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau angka 1 itu artinya do, 2 re, 3 mi, 4 fa, 5 sol, 6 la, dan 7 si. Kalau 0 maka angka 0 sebagai tanda diam atau istirahat. Dalam perkembangannya, notasi angka kurang efektif karena tidak memiliki patokan tinggi nada yang tetap. Notasi angka lebih cocok digunakan dalam pembelajaran vokal atau menyanyi, ya. Oke, itulah materi pembelajaran hari ini yang Ibu Siska jelaskan. Nah, tugas kalian hari ini ada 2. Yang pertama, SBDP 4.2. Kalian salin lagu Pelangi-Pelangi ini di buku tulis kalian, lalu kalian beri garis bawahi teks lagu Pelangi-Pelangi tersebut. Bunyi panjang dengan garis merah, bunyi pendek dengan garis biru. Nah, kalian bisa lihat di buku tema kalian ya. Untuk tugas yang kedua, matematika 4.6, ukurlah benda-benda yang ada di sekitarmu. Gunakan penggaris untuk mengukurnya ya. Nah, kalian bisa salin soalnya yang ada di buku tematik halaman 8. Kalian cari 5 benda yang dapat diukur dengan menggunakan penggaris ya. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat terus belajar dan terus semangat untuk menjalani pembelajaran hari ini ya. Oke, cukup sekian dari Ibu